Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang soal dan pembahasan dari bab 6. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu pertama saya sendiri, Elkisa Zulianti dengan MPM akhir 170, kemudian ada Radita Medianti dengan MPM akhir 176, kemudian ada Akila Dana Kalisa dengan MPM akhir 182, dan yang terakhir ada Abrar Abiu Bahits Pratama dengan MPM akhir 197. Baik, di sini itu ada contoh soal dari depreciable asset downstream, yaitu PT Surya itu memiliki 90% saham dari PT Bintang. Kemudian PT Surya itu pada tanggal 1 Januari 2021 itu membeli sebuah mobil dengan harga 800 juta. Nah, agar mobil dapat digunakan, PT Surya itu harus mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya kirim sebesar 15 juta dan biaya instalasi GPS-nya itu sebesar 8% dari harga beli mobil. Kemudian mobil ini tuh memiliki umur manfaat ekonomis selama 4 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Jadi soal yang pertama itu adalah hitunglah harga perolehan mobil tersebut. Kemudian kedua, susunlah tabel penyusutan tahunan mobil menggunakan metode garis lurus. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2023, mobil yang dibeli oleh PT Surya itu lihat soal yang tadi, kemudian itu dijual kepada PT Langit dengan harga 500 juta. Jadi diminta untuk soal ketiga itu adalah buat air jurnal untuk mencatat depresiasi mobil pada 31 Desember 2022. Kemudian keempat yaitu buatlah air jurnal penjualan mobil apabila nilai bukunya itu dihitung menggunakan metode garis lurus. Baik, di nomor 1 itu kan disuruh hitunglah harga perolehan mobil tersebut. Jadi harga belinya itu tadi kan 800 juta, kemudian biaya kirimnya itu 15 juta, kemudian biaya instalasi GPS 8% itu dari harga mobil yaitu sebanyak 64 juta. Jadi diperoleh totalnya itu harga perolehan mobilnya itu sebanyak 879 juta. Kemudian di nomor 2 itu adalah susunlah tabel penyusutan tahunan mobil menggunakan metode garis lurus. Jadi penyusutan tahunannya itu 879 juta itu dibagi 4 karena masa penyusutannya itu selama 4 tahun umur manfaatnya itu. Jadinya 879 ini dibagi 4 yang akhirnya menghasilkan 219 750.000. Kemudian ini ada tabel penyusutannya yaitu harga perolehannya itu pertama itu kan 879 juta. Kemudian di tahun 2021 itu beban penyusutannya itu 219.750 juta. Kemudian akumulasi penyusutannya itu sama 219.750 yang akhirnya nanti 879 ini dikurangi 219.750 ini jadi menghasilkan 659.250. Kemudian 659.250 ini pada tahun 2022 itu harga perolehannya. Kemudian beban penyusutannya sama 219.750. Kemudian akumulasi penyusutannya itu bertambah yaitu 439.500. Jadi nilai bukunya itu akhirnya menghasilkan 439.500. Kemudian begitu juga dengan harga perolehannya yaitu 439.500 di tahun 2023 itu beban penyusutannya sama 219.750. Akumulasi penyusutannya itu bertambah yaitu 659.250 dengan nilai bukunya itu berkurang jadi 219.750. Nah, di harga perolehannya itu kan ketemu 219.750 pada tahun 2024. Nah, beban penyusutannya itu sama, yang akhirnya akumulasi penyusutannya itu bertambah 879 juta, sehingga nilai bukunya itu jadi 0, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu buatlah jurnal untuk mencatat depresiasi mobil pada 31 Desember 2022. Jadi, di 31 Desember 2022 itu
adalah beban penyusutan mobil dan akumulasi penyusutan mobilnya, yaitu sebanyak 219.750. Ini saya tulis 2 karena terjadi penyusutan selama 2 kali, seperti itu. Kemudian di nomor 4, yaitu soalnya buatlah jurnal penjualan mobil apabila nilai bukunya itu dihitung menggunakan metode garis lurus. Jadi nilai bukunya pada 31 Desember 2022 itu adalah 439.500. Bisa dilihat di tabel akumulasi penyusutan sebelumnya. Kemudian penyusutan selama Januari 2023 itu ya 219.750 ini dibagi 12 yang akhirnya menghasilkan 18.312.500. Kemudian maka nilai bukunya pada 1 Februari 2023 itu nanti 439.500 ini dikurangi 18.312.500 ini. Jadinya ketemu 421.187.500. Kemudian untuk jurnal penjualan mobilnya yaitu kas sebanyak 500.000. Kemudian akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan ini dari akumulasi penyusutan itu kan sebanyak 457.812.500. Nah, itu dari 219.750 itu kan dari 2021 2022 kemudian ditambah 18.312 juta itu tadi. Nah, akhirnya temulah 457.812.500. Kemudian mobilnya kan tadi kan diketahui harga perolehan mobilnya itu 879 juta. Kemudian yang akhirnya keuntungan penjualan aset tetap itu kan 78 juta 812.500. Itu tuh dari 457.812.500 dikurangi 421.187.500. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu depreciable upstream. Nah, jadi saya di sini itu mempunyai soal di mana PT Surya memiliki 90% saham PT Bintang. Pada tanggal 1 Januari 2023, PT Surya membeli sebuah mobil bekas seharga 500 juta. Mobil tersebut sebelumnya dibeli PT Bintang seharga 800 juta dengan tambahan biaya kirim 15 juta dan pemasangan GPS sebesar 8% dari harga beli mobil. Aset tersebut dibeli pada 1 Januari 2021 dan memiliki umur manfaat 4 tahun tanpa nilai residu. PT Bintang tetap menggunakan nilai perolehan internal mereka sebesar 500 juta sebagai dasar penyusutan. Nah, di sini kita itu yang pertama itu ada pertanyaan. Yang pertama menghitung harga perolehan mobil bekas. Yang kedua susunlah tabel penyusutan mobil berdasarkan nilai perolehan baru yaitu sebesar 500 juta dengan metode garis lurus. Yang ketiga yaitu ada ayat jurnal depresiasinya. Yang keempat yaitu mencatat ayat jurnal penjualan mobil bekas oleh PT Surya jika nilai bukunya dihitung dengan metode garis lurus. Yang kelima yaitu mencatat ayat jurnal eliminasi konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, untuk menghitung harga perolehannya, itu kita pertama itu menghitung harga mobilnya yaitu sebesar 800 juta dan biaya kirimnya itu sebesar 15 juta, pemasangan GPS-nya yaitu 64 juta. Jadi ditotalin semuanya itu menjadi 879 juta. Nah, selanjutnya kita menyusun tabel penyusutan mobil berdasarkan nilai perolehan baru yaitu sebesar 500 juta dengan metode garis lurus. Nah, untuk harga perolehannya tadi itu 879 juta. Kita bagi 4 karena itu 4 tahun. Jadi pada tahun 2021 itu tuh disusutkan sebesar 219.750 juta itu dari 879 juta dibagi 4 tahun. Nah, hingga menjadi pada tahun 2024 itu sebesar 219.750 juta sisanya. Nah, selanjutnya kita itu menghitung ayat jurnal depresiasi untuk depresiasi pada tahun 2021 sampai 2022. Nah, akunnya itu beban penyusunan mobil pada akumulasi penyusutan mobil sebesar 219.750 juta. Selanjutnya yaitu mencatat ayat jurnal penjualan mobil bekas oleh PT Surya jika nilai bukunya dihitung dengan metode garis lurus. Nah,
untuk jurnalnya itu sendiri yaitu kas sebesar 500 juta yaitu seharga mobil tadi, dan akumulasi penyusutannya itu 439.500.000 karena disusulkan 2 tahun. Pada keuntungan penjualan aset tetap sebesar 60.500.000 dan mobil 879 juta itu dari sisanya. Nah, selanjutnya yaitu mencatat ayat jurnal eliminasi konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2023 itu unrealized profit-nya keuntungan penjualan aset tetapnya itu sebesar 60.500.000 dan mobil 60.500.000. Oke, baik, kita lanjut pada soal non-depreciable downstream. Jadi, di sini ada soal yang dimana ada PT Joder memiliki 90% saham PT Kukuruyuk yang diakuisisi pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga di 630 juta. Dan biaya investasinya sama dengan nilai buku dan nilai wajar yang dari yang diakuisisi. Jadi, pada tahun 2022, PT Joder ini memiliki laba bersih sebesar 500 juta. Itu tidak termasuk bagian dari laba PT Kukuruyuk. Nah, sedangkan laba bersih PT Kukuruyuk adalah 300 juta. Jadi pada tanggal 1 Juli 2022, PT Joder menjual tanah yang dibeli seharga 120 juta, yang dimana biaya perolehannya ini 90 juta ke PT Kukuruyuk. Nah, tanah tersebut itu belum dijual ke pihak ketiga hingga akhir tahun 2022. Dan di sini diminta yang pertama, soal pertama di sini buatlah jurnal pembelian tanahnya, yang kedua buatlah jurnal eliminasi keuntungan penjualan, yang ketiga buatlah jurnal eliminasi pendapatan investasi, yang keempat buatlah jurnal untuk mencatat NCI, yang kelima buatlah jurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal, yang keenam buatlah jurnal penyesuaian untuk tahun setelahnya. Lalu yang ketujuh di sini ada keterangan tambahan di mana pada tahun 2025 Kukuruyuk menjual tanah kepada pihak lain dengan melaporkan penjualan sebesar 150 juta. Nah, buatlah jurnalnya. Oke, selanjutnya kita lanjut pada sesi pengerjaan yang dimana di sini yang soal pertama itu disuruh buatlah jurnal pembelian tanahnya. Jadi eh, kita jurnal yang pertama ini ada cash atau account receivable sebesar 120 juta di mana dibeli seharga 120 juta dan harga perolehan tanahnya itu sebesar 90 juta, maka didapatkan on sale of land-nya itu sebesar 30 juta. Lalu yang kedua disuruh buatlah jurnal eliminasi keuntungan penjualan. Jadi jurnalnya itu berikut, yaitu gain on sale of land sebesar 30 juta pada land yang sebesar 30 juta. Lalu pada soal yang ketiga itu buatlah jurnal eliminasi pendapatan investasi. Jadi yang pertama itu kita jurnal seperti yang di sebelah kanan, yang dimana investasi in Kukuruyuk ini sebesar 270 pada income from Kukuruyuk sebesar 270 yang dimana ini didapat dari 90% dari laba bersih si Kukuruyuk yang 300 juta. Lalu kita jurnal yang di sebelah kiri untuk mengeliminasi pendapatan investasinya yang dimana jurnalnya itu income from Kukuruyuk sebesar 240 dan investment in Kukuruyuk sebesar 240 juta yang dimana itu didapat dari 270 dikurangi dari 30 jutanya. Lalu yang keempat di sini buatlah jurnal untuk mencatat NCI-nya. Jadi yang kita tahu NCI-nya ini sebesar 10%, maka didapat sebesar NCI share-nya ini sebesar 30 juta pada NCI sebesar 30 juta. Lalu pada soal yang kelima, di mana ini buatlah jurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal, yang dimana jurnalnya itu berisi capital stock yang sebesar mohon maaf di sini ada sedikit kesalahan pada nomor 5 yang dimana sebenarnya capital stock ini sebesar 500 juta dan return earning-nya diketahui sebesar 200 juta. Lalu investment in Kukuruyuknya seperti yang di awal disebutkan bahwa eh, Kukuruyuk yang diakuisisi pada tanggal 1 Januari 2022 ini dengan harga 630 juta dan NCI-nya sebesar 70 juta. Lalu pada soal yang keenam itu buatlah jurnal penyesuaian untuk tahun setelahnya. Jadi untuk tahun setelahnya itu jurnal penyesuaiannya itu seperti ini. Yang dimana investment in Kukuruyuk sebesar 30 juta dan land 30 juta. Lalu
pada soal nomor 7 yang dimana ini pada tahun 2025 Kukuryuk itu menjual tanah kepada pihak lain dan dengan melaporkan penjualan itu sebesar 150 juta. Lalu kita buat jurnalnya yang dimana kita ketahui bahwa sebelumnya Kukuryuk itu membeli tanah itu sebesar 120 juta yang dijual pada harga 150 juta, maka perolehannya itu 30 juta. Tapi sebelumnya itu ada lab- laba yang ditahan pada pembelian sebelumnya, maka kita akui di sini yang dimana investment in Kukuryuk sebesar 30 juta dan gain on sale-nya sebesar 30 juta. Selanjutnya yaitu non-depreciable upstream. Di sini contoh soalnya, PT Jodan memiliki 90% saham PT Kukuryuk yang diakuisisi pada tanggal 1 Januari 2022 dengan harga 630 juta. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar dari yang diakuisisi. Nah, pada tahun 2022, PT Jodan memiliki laba bersih sebesar 500 juta, tidak termasuk bagian dari laba PT Kukuryuk. Sedangkan laba bersih PT Kukuryuk adalah 300 juta. Pada tanggal 1 Juli 2022, PT Kukuruyuk menjual tanah yang dibelinya seharga 120 juta rupiah. Biaya perolehan 90 juta ke PT Joder. Tanah tersebut belum dijual ke pihak ketiga hingga akhir tahun 2022. Diminta yang pertama buatlah jurnal pembelian tanahnya, yang kedua buatlah jurnal eliminasi keuntungan penjualan, yang ketiga buatlah jurnal eliminasi pendapatan investasi, yang keempat buatlah jurnal untuk mencatat NCI, yang kelima buatlah jurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal, yang keenam buatlah jurnal penyesuaian untuk tahun setelahnya, dan yang ketujuh pada tahun 2025 Jodan menjual tanah pada pihak lain dengan melaporkan penjualan sebesar 150 juta rupiah. Buatlah jurnalnya. Baik, selanjutnya ke pembahasan. Yang pertama, tadi diminta buatlah jurnal pembelian tanahnya. Nah, jurnal pembelian tanahnya itu cash, debit sebesar 120 juta, dan harga tanahnya itu 90 juta, jadi di jurnal land sisi kredit 90 juta. Nah, itu sisanya gain on sale of land 120 juta dikurangi 90 juta jadi 30 juta. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal eliminasi keuntungan penjualan. Nah, di sini jurnalnya gain on sale of land debit 30 juta dan kreditnya land 30 juta. Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi pendapatan investasi. Nah, jadi sebelum menjurnal jurnal eliminasi pendapatan itu kita harus menjurnal pada saat pembelian sahamnya tadi. Kan tadi dia dijual kan 300 juta dikali 30% itu jurnalnya investment in Kukuryuk, debitnya 27 juta dan pada income from Kukuryuk kreditnya 20 juta. Kemudian income from Kukuryuk sebesar 2,7 juta, 2,700, 2.700.000 dan investment in Kukuryuk kreditnya 2.700.000. 3 juta dari mana? Terus 2,7 juta itu dapat dari sisa, kan tadi fullnya 30 juta. Karena diakui 90% kan 20 juta, sisanya 3 juta. Nah, 3 juta itu dikali 90% jadinya 2,700. Nah, baru kita catat investasi baru kita catat jurnal eliminasi pendapatan investasinya income from Kukuruyuk sebesar 24.300.000 di debit dan pada investment in Kukuruyuk sebesar 24.300.000 di kredit. Nah, 24.300.000 itu didapatkan dari 27 juta dikurangi 2.700.000. Kemudian yang keempat, buatlah jurnal untuk mencatat NCI. Nah, NCI share-nya sebesar di debit 27 juta dan pada NCI sebesar 27 juta di kredit. Yang kelima, yaitu membuat jurnal untuk mengeliminasi akun resiprokal. Di sini capital stock debit 500 juta, kemudian retained earnings debit 200 juta, investment in kredit 630 juta, dan NCI-nya sebesar 70 juta di sisi kredit. Kemudian yang keenam, buatlah jurnal penyesuaian untuk tahun setelahnya. Nah, ini jurnalnya beda dari yang downstream tadi. Kalau di upstream itu ada NCI-nya. Jadi yang pertama investment in Kukuruyuk pada sisi debit sebesar 27 juta dan NCI-nya sebesar 3 juta. Di sisi debit. Kemudian sisi kreditnya sebesar 30 juta yaitu land. Kemudian yang terakhir, pada tahun 2025 Jordan menjual tanah pada pihak lain dengan melaporkan penjualan sebesar 150 juta. Maka jurnalnya
Jurnalnya investment in Kukuruyuk debit 27 juta, NCI-nya 3 juta, tapi sisi kreditnya itu gain on sale of land sebesar 30 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.